Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Wajar Ramadhani dari program Studi Sistem Informasi UISI Angkatan SI 9. Di sini saya mau membagikan tips and trik pada teman-teman semua mengenai cara membuat kutipan yang baik dan benar. Oke, yang pertama, apakah kalian tahu kutipan itu apa? Kutipan merupakan pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Kutipan itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau yang kutipan langsung ini merupakan kutipan yang menyalin langsung dari sumber teks asli tanpa melakukan perubahan apapun dalam penulisannya. Jadi kalian bisa mengambil referensi dari luar, itu langsung kalian copy, itu namanya kutipan langsung. Dan yang kedua, itu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini merupakan kutipan yang diizinkan untuk mengubah isi dari kutipan tanpa menghilangkan esensi serta maksud dari kutipan terkait. Jadi kalian bisa memodifikasi dari penulisan dari orang lain untuk bisa dikembangkan atau diringkas di kalimatmu sendiri. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kalau yang kutipan langsung panjang itu mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, berisikan 40 kata atau lebih. Terus 3 baris dari satu paragraf. Dan yang ketiga, spasi berbentuk spasi tunggal. Selanjutnya, kutipan tidak disatukan ke dalam teks, melainkan ditulis secara terpisah. Dan selanjutnya, penulisan kutipan tidak menggunakan tanda petik. Dan penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Dan selanjutnya, penulisan teks dibuat menjorok ke dalam. Itu syarat penting untuk bisa dikatakan sebagai kutipan langsung panjang. Kalau yang kutipan langsung pendek, itu dia tuh harus berisikan di bawah 40 kata. Tidak mencapai 3 baris, spasi berbentuk spasi tunggal, kutipan tidak disatukan ke dalam teks, melainkan ditulis secara terpisah. Penulisan kutipan tidak menggunakan tanda petik. Penulisan sumber kutipan hanya perlu menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, serta halaman jika diperlukan. Tulisan teks menjorok ke dalam kutipan panjang, tapi dia tuh berisikan di bawah 40 kata dan tidak mencapai 3 baris. Kalau yang kutipan tidak langsung, itu juga sama. Dia sama kayak yang atas, tetapi yang menjadi pembeda itu dia langsung diringkas pakai bahasa pribadi sendiri kalau yang kutipan tidak langsung. Contohnya yang pertama ini kan ada kutipan tidak langsung panjang. Itu juga mempunyai syarat berisikan 40 kata dan 3 baris dari satu paragraf. Tetapi yang menjadi pembeda itu dia lebih diringkas atau lebih dikembangkan lagi. Yang kedua juga sama, kutipan tidak langsung pendek. Dia berisikan di bawah 40 kata dan tidak mencapai 3 baris. Kalau contohnya sendiri dari kutipan tidak langsung itu seperti ini. Orang dewasa adalah seorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Elizabeth Hurley 1991. Ini teks aslinya, dan ketika dilakukan parafrase itu menjadi seperti ini. Berdasarkan pemikiran Elizabeth Hurley,
91 dapat disimpulkan bahwa orang dewasa merupakan orang yang sudah mengakhiri proses perkembangan dan pertumbuhan serta mampu hidup berdampingan dengan orang dewasa lainnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Dia tuh maksudnya sama, tetapi dia nggak kopas langsung dari kutipan aslinya, tapi dikembangkan. Dia berisikan 40 kata dan 3 baris dari satu paragraf. 1, 2, 3. Minimal 3 baris. Kalau contoh dari kutipan tidak langsung pendek, dia kan berisikan 40 kata dan tidak mencapai 3 baris. Contohnya, teks aslinya kan komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi, muka, lukisan, seni, dan teknologi. Shannon dan Weaver, 1949. Setelah dirangkum menjadi kutipan tidak langsung pendek, jadi dia tuh di bawah 40 kata dan tidak mencapai 3 baris. Seperti yang ini. Dan selanjutnya, untuk dasar-dasar penulisan kutipan, itu saya menemukan ada 5. Yang pertama, menulis nama penulis dari sumber kutipan. Itu gimana sih contohnya? Contohnya itu kayak gini. Sumateria nama penulis dari sumber kutipan. Biasanya itu nama sama tahunnya. Ada juga yang nama, tahun sama halaman. Kalau misalnya ada halaman bisa dituliskan. Penulisnya juga ada 4 penulisan sih. Tapi sama aja, ada yang model kayak gitu, ada yang model gini. Right 2007. Dan yang terakhir kita samain aja deh. Ada 4 penulisan buat yang menulis nama penulis dari sebuah sumber kutipan. Contohnya kayak gini. Dan yang kedua, meletakkan sumber di akhir kalimat. Itu kayak gimana? Itu kayak semisal media pembelajaran adalah panjang dan tuh tulisannya tuh di akhir kalimat. Bisa kayak gini atau ditaruh di depan. Ini yang buat yang di akhir kalimat ya.
Kalau di teman kalimat tinggal ganti aja di depan. Kayak gini. Bisa di akhir kalimat, bisa di awal kalimat. Dan yang ketiga, mengutip dua penulis sumber kutipan. Jadi di sini ada dua penulis dalam satu kalimat. Itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan dan, kasih dan aja kayak gini misalnya. Apa kutipannya awalnya kan namanya Do Nelson dan siapa namanya James. Nah, begini. Dan apabila kalian menemukan dua sumber dan selanjutnya mengutip tulisan yang sudah dikutip sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah dikutip dan kalian kutip ulang gitu. Itu gimana caranya? Caranya itu gampang, tinggal misal namanya Nasution dikutip dalam April 2010 kayak gini. Jadi kasih dikutip siapa gitu. Dan yang terakhir itu mengutip banyak sumber yang berbeda. Jadi sumbernya itu banyak banget. Itu gimana caranya? Tinggal kalian kasih tanda gini. Tentunya kalian tambahin tanda koma. Udah selesai. Nah, itu merupakan cara untuk menulis kutipan yang baik dan benar. Itu. Dan apa sih tujuan dari kita membuat kutipan? Tujuannya itu yang pertama, mengutip tulisan dengan tujuan untuk menunjang fakta, konsep, serta gagasan yang ada di dalam karya ilmiah dengan menggunakan kata-kata fakta-fakta lain sesuai dengan topik bahasa tulisan. Dan yang kedua, tujuannya itu untuk menambah penjelasan yang ada di dalam karya ilmiah. Hal ini tentunya menyesuaikan topik yang sedang dibahas. Penambahan penjelasan bisa diletakkan secara langsung di dalam teks maupun di catatan kaki. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.